Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab kita telah sampai pada pasal 14 dari kitab Kejadian. Di pasal ini kita melihat bahwa ada peperangan antara kelompok Raja Sinear, terus Raja Eleasar, Raja Elam, dan Raja Goyim di bawah pimpinan daripada Kedorlaomer yang adalah Raja Elam. Nah, kelompok ini merupakan keturunan dari Nimrod, yaitu anak Kus, melawan kelompok raja-raja keturunan Kanaan, yaitu Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Atma, dan Raja Seboim, dan Raja Bela. Itu adalah keturunan dari Kanaan. Dua kelompok raja-raja ini adalah keturunan dari Ham yang telah dikutuk oleh Nuh. Alasan peperangannya karena kelompok raja-raja dari keturunan Kanaan ini ingin memberontak terhadap kekuasaan dari Kedorlaomer yang telah memerintah, telah menguasai mereka selama 13 tahun. Jadi ini pemberontakan dilakukan pada tahun ke-14 dari kekuasaan Kedorlaomer. Kelompok raja-raja yang berada di bawah pimpinan Kedorlaomer bergerak dari timur kerajaan Elam yang berbatasan dengan Persia, lalu ke utara, naik ke atas ke Sinear, Babel, lalu menuju ke Elasar, itu Asyur yang nanti akan dikenal kemudian, dan Goyim letaknya di sebelah utara dari peta Israel. Mereka melakukan invasi ke daerah Kanaan, yaitu Asiterot Karnaim, terus di Ham, dan juga di Suai Kiryataim, sampai di Haseson Tamar. Kemudian 4 raja dari Kanaan ini keluar untuk menghadang dan berperang melawan 5 raja di bawah pimpinan dari Kedorlaomer. Akhir dari peperangan tersebut, kelompok raja dari keturunan Kanaan itu kalah dan seluruh harta benda mereka dirampas. Karena kota paling dekat di situ adalah Sodom, semua harta milik dari kerajaan Sodom termasuk orang-orangnya semua dibawa. Orang-orang ditawan dan barang-barangnya dibawa, dirampas semua. Termasuk Lot yang adalah saudara Abraham yang tinggal di Sodom. Kemudian Abram mendengar bahwa saudaranya Lot ini dibawa sebagai tawanan oleh kelompok Kedorlaomer. Kalau kita melihat lokasi Abram di Hebron, jadi daerah pertengahan ya, Abram mengerahkan 318 prajuritnya mengejar Kedorlaomer sampai ke Dan, ke utara, bahkan sampai ke Damsyik. Singkat cerita, Abram menang, lalu merampas harta milik rampasan dari kelompok Kedorlaomer dan sekutunya, dan membawa pulang kembali seluruh tawanan yang sudah dibawa oleh kelompok Kedorlaomer. Yang menarik adalah kelompok Kedorlaomer ini adalah kelompok yang memiliki banyak pasukan yang kuat dan perkasa. Padahal ada 5 raja dan ratusan ribu pasukan yang berada di pihak Kedorlaomer, sedangkan Abram hanya 318 pasukan. Suatu peperangan yang dalam ukuran manusia itu tidak mungkin dimenangkan oleh Abram. Tetapi ternyata kita melihat bahwa Abram menang. Kita bayangkan saja 4 raja dari keturunan Kanaan yang bergabung melawan kelima raja ini aja kalah, apalagi hanya kelompok Abraham. Nah, disinilah sesungguhnya bangsa Israel sedang diajar bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang disembah oleh Abram adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang telah memberikan kemenangan bagi Abram. Kita lihat dalam ayat 18 sampai dengan 20, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, bangsa Israel sedang diajar untuk melihat bahwa sejak zaman Abram, Allah Yahweh telah menyertai dan memberikan kemenangan yang menurut manusia itu mustahil. Jadi ketika nanti bangsa Israel berperang melawan kerajaan-kerajaan ketika menuju ke tanah perjanjian, melawan pasukan yang banyak, yang kuat, yang besar, mereka diajar untuk tidak takut dan gentar. Sebab bangsa Israel memiliki Allah yang maha tinggi yang berada di pihak mereka. Allah yang disembah juga oleh leluhur mereka, Abram. Allah yang sama yang juga akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi mereka. Bahkan tidak hanya soal kemenangan,
Mengenai berkat pun diberitahukan di sini. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Itu sebabnya jika dilihat ke ayat 21, saat Raja Sodom menawarkan hartanya, tawaran dunia dari Raja Sodom kepada Abram menolak dalam ayat 22 dan 23. Abram mengatakan kalau saya mau diberkati maka itu adalah berkat ilahi dari Allah El Elyon, dari Allah yang maha tinggi. Yang memberkati Abram adalah Allah sendiri, bukan karena balas budi dari Raja Sodom. Bukan. Di sini bangsa Israel sedang diajar melihat bahwa kemenangan, kekayaan, dan berkat itu datangnya dari Allah saja. Sehingga mereka akan terus percaya pada perjanjian yang telah Allah buat dengan Abram dan belajar bergantung penuh pada kemahakuasaan Allah dalam hidup takut akan Allah dan hidup dalam penyembahan kepada Allah. Bagi kita orang percaya saat ini, siapa sumber berkat, siapa sumber kekuatan, dan siapa sumber keberhasilan kita? Asal berkat itu dari Allah kah? Atau dari hasil kompromi dengan dosa? Atau dari hasil kompromi dengan dunia? Menjadi berhasil dan kaya itu bukanlah sebuah dosa, bukan masalah, selama itu asalnya dari Allah, selama itu berkat dari Tuhan. Karena kita melihat banyak tokoh dalam Alkitab yang juga kaya dan sumber berkatnya adalah dari Allah, dan mereka pun menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi menjadi kaya karena kompromi dengan dosa, mau berhasil tetapi melalui cara yang curang, itu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jangan menjadi kaya karena kompromi dengan orang dunia yang tidak mengenal Allah, yang akhirnya membawa pada keserakahan, ketamakan, ketidakadilan, cinta diri sendiri. Saudara, banyak anak-anak Tuhan jatuh pada pencobaan ini. Jangankan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun banyak sekali yang jatuh pada cinta akan uang, bukan cinta akan Tuhan. Bahkan Allah hanya dipakai sebagai alat untuk mendatangkan uang. Allah bukanlah alat, tetapi Allah adalah Bapa kita. Allah adalah pribadi yang begitu besar, kudus, mulia, dan agung, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jangan sampai cinta akan uang membutakan mata hati kita. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 mengingatkan kita untuk hati-hati menjaga sikap hidup kita. Jangan sampai terjatuh dalam jerat iblis. Jangan sampai terseret arus dunia yang mengejar harta, tahta, dan cinta yang asalnya dari dunia. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan 12, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah itu semua. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang maha tinggi. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah yang memiliki segala-galanya. Lalu kenapa kita mau mencari dan meminta di luar Allah? Mengapa kita tidak mau datang kepada Allah dan meminta kepada Bapa kita? Selama doa kita selaras dengan kehendak Allah, percayalah dengan iman maka Allah akan memberikannya bagi kita. Tetapi jika kita memintanya karena keegoisan kita, karena keinginan hawa nafsu kita sendiri, maka kita tidak akan mendapatkannya. Kalaupun kita mendapatkannya, itu bukan berasal dari Allah. Kita sebagai orang-orang Kristen, saat ini kita memiliki pertandingan kita masing-masing.
dan kita diingatkan untuk menjalani pertandingan dengan iman yang benar dalam menghadapi penderitaan, pencobaan, kesesakan. Tetaplah pada jalan yang benar, jalur yang benar. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetap pada jalur Tuhan. Tetap beriman pada Allah Bapa kita yang sanggup memberkati kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memulihkan hidup kita. Apapun kondisi kita saat ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menolong kita. Selama kita mau datang dengan iman kepada Allah, selama kita mau percaya kepada Allah, sebab Dialah sumber pertolongan kita dan sumber berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.